Nah, ini dia. Camping ground Merbabu 360. Indah banget kan kalau dilihat dari atas gini, awan yang nyangkut di lereng, langit biru bersih, adem banget suasananya. Bikin hati tenang. Kami datang ke sini sama sekeluarga. Rencananya simpel aja. Camping 2 malam, jauh-jauh dulu dari HP, dari kerjaan, dari rutinitas harian. Ayah semangat banget nyiapin ini dari sebulan sebelumnya. Iya, semangat banget. Abang sama adik juga udah packing tas sendiri-sendiri, excited abis. Tapi malam pertama di sini, semuanya berubah. Sekitar jam 7 malam, pas suhu mulai turun, ayah ngeluh badannya nggak enak, terus panas. Bunda pegang keningnya, dan itu bukan panas biasa. Gak lama, abang juga mulai mual dan demam. Badan abang panas juga. Sepanjang malam itu, Bunda gantian ngecekin suhu badan mereka berdua sambil berharap besok paginya udah mendingan. Tapi sampai pagi, demamnya belum turun juga. Jadi kami putuskan buat beresin tenda dan semua lebih cepat dan turun gunung, cari tempat istirahat yang lebih nyaman. Karena takut juga kalau sakitnya tambah parah. Perjalanan turun ini rasanya beda banget sama waktu naik kemarin. Mobil lebih hening, Bunda sesekali noleh ke belakang, ngecek suhu badan ayah, ngecek abang yang lagi merem sambil senderan ke jendela. Sebelum berangkat, Bunda sama ayah sempat ngobrol serius dulu. Tetap lanjut siapa tahu membaik, atau langsung turun sebelum makin parah secara jauh dari kota dan dokter. Buat Bunda jawabannya jelas, rencana boleh berubah, tapi kesehatan keluarga tetap nomor 1. Jadi lewat jam 9 pagi, kami langsung beresin barang secepat mungkin dan jalan turun. Ayah, walaupun badannya lagi drop, tetap maksa nyetir pelan-pelan sambil bilang, Bunda tenang aja, masih kuat kok. Tapi namanya istri, dengar suami bilang masih kuat itu, malah bikin makin cemas. Di jalan, Bunda sambil cari opsi penginapan yang deket kota, deket fasilitas kesehatan buat jaga-jaga. Adik, di tengah suasana yang agak tegang gitu, malah nanya hal random yang bikin Bunda ketawa kecil. Bunda, nanti kalau sampai penginapan ada kolam renang nggak? Namanya juga anak-anak, dunia mereka tetap sederhana, dan itu yang bikin kita sebagai orang tua sedikit lega di tengah situasi berat. Jujur, perjalanan ini ngajarin Bunda satu hal, rencana liburan boleh sedetail apapun, tapi kesiapan buat berubah arah jauh lebih penting. Karena yang paling berharga bukan itinerary-nya, tapi orang-orang yang ada di perjalanan ini. Di Omah Lato Rambo Coffee. Di tengah jalan, kami mampir dulu buat makan siang. Kebetulan nemu tempat makan yang lumayan bagus di daerah Kopeng, pemandangannya enak, tempatnya nyaman buat istirahat sebentar sambil ngecek kondisi ayah sama abang lebih deket, gak sambil nyetir. Ayah masih demam, tapi udah mau makan sedikit, dan buat Bunda, itu tandanya lumayan positif. Abang juga, walaupun lemas, masih mau makan sup hangat. Kalau ada yang bilang makanan itu obat, Bunda percaya banget di momen ini. Yang bikin Bunda senyum, Adi tetap semangat kayak biasa, cerita soal gunung tadi, soal awan yang kayak kapas, sambil makan dengan lahap kayak nggak terjadi apa-apa. Anak-anak emang punya cara sendiri buat bikin suasana tetap hidup, walaupun orang dewasa di sekitarnya lagi mikirin banyak hal. Sambil makan, Bunda sama ayah ngobrol pelan-pelan, mikirin langkah selanjutnya. Akhirnya kami putusin, daripada maksa balik ke kota yang jauh, mending cari penginapan terdekat yang nyaman buat istirahat total dulu. Biar ayah sama abang bisa pulih, baru lanjut perjalanan pulang yang sebenarnya. Makan siang itu sederhana ceritanya, tapi entah kenapa jadi salah satu momen paling berkesan dari trip ini. Bukan karena tempatnya doang yang enak dipandang, tapi karena di situ Bunda ngerasa keluarga kecil ini saling jaga satu sama lain tanpa perlu diomongin panjang lebar. Rinban. Saya udah pakai mobil ini berapa bulan? Jepang ya benar. Iya. Rimbun banget ya Safran. Iya yang Jepang. Ini jalanannya tadi naik, terus sekarang turun, terus naik lagi. Ada banyak sayang. Pengendalian air. Jadi guys, Apa air nih? truk ini membasahi seperjalanan dari mana di Ketep ya? Dari Ketep sampai sini. Tuh dia tuh tambangnya tuh. Oh, dia kesini nanti nih ngambilin
ngambilin batu dari sungai. Mana dia? Oh, situ. Ngambil batu dari sungai. Basah-basah. Gitu. Dari tadi tuh kita bingung kok jalanan yang kiri sini basah, yang kanan kering. Dan akhirnya sampai juga di Samasa. Begitu mobil parkir di depan penginapan, entah kenapa Bunda langsung narik napas panjang. Kayak semua ketegangan dari semalam sampai pagi tadi keluar sekaligus. Penginapannya di Sleman. Lengkap banget fasilitasnya. Bersih, tenang, dan yang paling penting gak jauh dari kota. Gampang kalau memang butuh akses ke dokter. Begitu masuk kamar, Ayah langsung rebahan. Abang juga langsung minta minum air hangat terus tiduran. Bunda cek suhu badan mereka lagi, dan alhamdulillah udah mulai stabil, gak naik lagi. Ada rasa lega yang susah dijelasin di momen ini. Bukan lega karena liburan berhasil sesuai rencana, karena jelas gak sesuai rencana sama sekali. Tapi lega karena keputusan yang diambil pagi tadi, ternyata keputusan yang tepat. Kadang yang bikin liburan berkesan itu bukan seberapa sempurna rencananya, tapi seberapa siap kita menghadapi hal yang gak terduga, dan tetap saling bantu satu sama lain. Ya apa bos? Ada mukena ya? Itu kostum dino nanti biar buat foto-foto. Oh, ada kostum-kostumnya. Orang? Kalau restoran kita belum Berarti ada. pesen. Oh, di lokal juga naik belum gitu. Kalau yang kafe-kafe yang ada Ini ada orang Indian di dalam. baby yang kegedean. Baby. Ya udah, jadi bayarnya kemana Mas? Nanti ditransfer aja bisa Bu. Sampai di penginapan sekitar jam 2 siang, kondisi Ayah sama Abang udah jauh lebih baik. Demamnya turun, badannya udah gak selemes tadi pagi. Dan pas mulai keliling-keliling penginapan, baru berasa juga sih ternyata tempatnya lengkap dan bagus banget. Estetik, bersih, ada kolam renang, ada area barbeque listrik, terus kamarnya ada 2 kasur ukuran besar, yang di bawahnya bisa ditarik lagi jadi kasur tambahan, jadi total bisa muat sampai 8 orang. Cocok banget buat healing keluarga kayak gini. Begitu lihat kolam renangnya, adik langsung heboh, teriak, "Bunda, kolam renang beneran!" Sambil lari terus nyebur duluan tanpa pikir panjang. Yang bikin Bunda kaget, Abang yang tadi paginya masih lemes dan belum sehat bener langsung ikutan nyebur juga. Kayak lupa sama sakitnya. Mungkin karena lihat adiknya seneng banget, atau emang badannya udah mulai enakan, tapi yang jelas dia main air lama, ketawa-ketawa, gak kelihatan sakit sama sekali. Ayah duduk di pinggir kolam, mandangin anak-anaknya main air, sambil senyum, senyumnya beda dari senyum kelelahan tadi pagi. Terkadang tidak punya aku. seperti ini. Si bungsu Ada wifi juga berarti. Rasa di Bali, makan di pinggir kolam renang. Malamnya, kami sempetin nyalain area barbeque listrik yang ada di penginapan ini. Simpel aja, bakar-bakar sambil ngumpul semua, gak usah ribet mikirin arang atau asap.
Sambil nunggu daging matang, kami ngobrol santai, ketawa-ketawa, kayak semua drama tadi pagi udah jadi cerita lucu yang bakal diinget terus. Buat kami, momen ini yang paling berarti dari seluruh perjalanan. Bukan pemandangan merbabu dari drone yang paling indah, bukan juga penginapan yang paling lengkap fasilitasnya. Tapi momen lihat suami dan anak-anak Bunda, yang tadi paginya masih lemes dan bikin Bunda campur aduk khawatirnya, sekarang bisa ketawa lagi, main air lagi, makan enak bareng lagi. Jadi buat kalian yang nonton sampai sini, saya cuma mau bilang, liburan itu emang gak selalu jalan sesuai rencana. Kadang gunung yang udah kita incar berbulan-bulan, harus kita tinggalin lebih cepat dari yang kita mau. Tapi itu bukan kegagalan, itu bagian dari perjalanan juga. Yang penting, gimana caranya kita tetap tenang, tetap saling jaga, dan ingat kalau tujuan sebenarnya dari liburan keluarga itu bukan destinasinya, tapi orang-orang yang kita bawa ke sana. Floating breakfast. Di mana Pak? Kolam renang. Di, Kolam renang aja. ya boleh lah buat ini. Bisa ngambang beneran mas? Kayaknya bisa Pak. Saya belum pernah coba saya. Serius? Masih baru? Iya, dicobain aja nanti ya Pak. Oh. Bisa kok taruh aja. Iya, bisa. Coba. Nah, di kolam berenang. Iya. Cobain. Nanti aku pas berenang boleh. Buka, jatuh. Iya, bisa Pak. Makasih, Mas. Iya. Aku takut kalau makanan kentang main turun. Sebahnya udah bikin tangga aja ya, bikin 2 lantai, udah nggak bisa. Sebelum balik ke Jakarta ada satu request dari abang. Dia minta kami mampir dulu ke toko buku di daerah Yogyakarta, namanya Toko Buku Akik. Dari dulu emang hobinya abang adalah koleksi buku, jadi kemanapun kami pergi pasti ada aja momen dia minta ke toko buku dulu. Mau kondisinya lagi capek kek, buru-buru kek, tetap aja itu jadi salah satu wishlist wajib. Dan jujur, Bunda nggak keberatan sama sekali. Lihat abang jalan-jalan di antara rak buku dengan mata berbinar-binar, milih-milih buku yang dia suka, itu obat tersendiri buat Bunda. Bukti kalau dia udah benar-benar pulih, udah balik jadi dirinya yang biasa. Toko buku Akik ini unik juga, banyak mesin tik kuno dipajang di sini, dan koleksinya pun lumayan lengkap. Sambil nunggu abang milih buku, kami ngopi dulu di kafenya. Wush, ngeri banget. Ngeri banget apaan? Kayak ini. Ini sudah tol arah Jakarta. Makasih banget yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian pernah ngalamin liburan yang tiba-tiba berubah di tengah jalan kayak kami, cerita di kolom komentar ya. Dan tenang aja, Merbabu masih nunggu kami buat balik lagi. Kali ini semoga dengan badan yang sehat semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dapat. Zoom.